seen a girl. She's a threat. Oi, talking to you with a virus. You know. Film ini dimulai dengan informasi yang terjadi di seluruh Eropa, di mana bencana dahsyat terjadi dan warga terinfeksi oleh virus mematikan yang membuat sebagian besar dari mereka memutuskan untuk mengungsi ke kota lain. Di adegan selanjutnya menunjukkan kepada kita seorang komandan bernama Stone yang menyandra salah satu bawahannya yang bernama John Wood bersama istrinya. John dianggap membelot dan membantu orang-orang melarikan diri dari kamp isolasi sebanyak 500 orang. Stone menanyakan keberadaan mereka, namun John tidak mau memberitahunya. Bahkan Stone mengancam akan membunuh istrinya, tetap saja John tidak mau memberitahunya. Stone akhirnya membunuh istri yang sangat dicintai John, tepat di depannya. Tiga tahun telah berlalu, John tetap tidak bisa melupakan istri tercintanya. Dia mengasingkan diri di hutan dekat sebuah danau. Saat bersembunyi, John diam-diam berlatih dan tetap menjaga kebugaran fisiknya. Dia berniat balas dendam suatu hari nanti kepada Stone atas kematian istrinya. Kemudian diceritakan bahwa di masa lalu, John adalah salah satu anggota pasukan khusus di bawah komando Stone. Pasukan khusus telah membunuh ratusan warga yang diduga terinfeksi virus yang berbahaya. Sebenarnya virus ini hanyalah pengalihan masalah yang dibuat Stone untuk keuntungan pribadinya, dan warga harus menjadi korban atas keserakahannya. John yang masih memiliki hati nurani mengutuk keras tindakan keji Stone. Oleh karena itu, John dianggap pengkhianat. Menurut hasil tes, John kebal terhadap virus yang melanda kota tersebut, sehingga pihak tim medis yang berada di bawah kendali Stone berencana membuat vaksin dari darah John. Mereka menangkap dan membawanya ke kapal. Namun John menolak dan melawan mereka, dan pada akhirnya dia berhasil melarikan diri dari kapal dengan melompat ke laut. Kembali ke hutan tempat di mana John mengasingkan diri. Pikiran tentang kematian istrinya masih menghantuinya dan selalu mengingat wajah bengis Stone. Suatu malam ketika John merenung atas nasibnya, dia dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang terluka. John segera membawa wanita itu ke gubuknya. Esokan harinya, wanita itu terbangun. Dia bernama Maria. Di tubuh Maria, John menemukan sebuah peluru. Peluru ini ditembakkan oleh pasukan militer ketika dia mencoba melarikan diri. John membantu Maria mengambil peluru yang bersarang di tubuhnya. Setelah berhasil mengambil pelurunya, John terkejut mengetahui bahwa itu bukan peluru biasa, karena peluru itu merupakan sebuah alat pelacak. Maria pingsan setelah John mengeluarkan peluru dari tubuhnya. John menyadari bahwa Maria menjadi sasaran pasukan khusus, dan dia juga melihat kode batang khusus di pergelangan yang terpasang di lengannya. Ketika Maria bangun, John memberitahu Maria bahwa dia bisa tinggal di kabinnya sebentar, namun setelah sembuh dia harus segera pergi karena John tidak ingin mendapat masalah karena dia juga merupakan target pasukan khusus yang sedang bersembunyi. 2 hari kemudian, beberapa orang dari pasukan khusus datang ke gubuknya dan menanyakan tentang Maria. Mereka mengetahui keberadaan Maria dari GPS yang terpasang di peluru yang dikeluarkan John dari tubuhnya. Para tentara bertanya tentang Maria, namun John tidak mempedulikan mereka. Mereka ingin menggeledah gubuk John, akan tetapi John segera bertindak. Dia menghabisi 2 dari mereka, sementara Maria menembak salah satu dari tentara yang mencoba menangkapnya. Infected. You've seen a girl. She's a threat. Search your place. Maria merasa bahwa John bukanlah orang biasa. Dia ingin tahu lebih banyak tentang John, tetapi John tidak ingin mengungkapkan identitasnya.
Sementara itu, dua atasan dari para anggota pasukan khusus yang telah dibunuh John mengetahui bahwa prajurit yang dikirimnya dalam menemukan Maria telah tewas. Mereka bernama Roy dan Lucy. Mereka berencana untuk melaporkan tentang tewasnya beberapa prajurit kepada Stone, komandan mereka. Kemudian di malam hari, Maria menceritakan kepada John bagaimana dia dikejar dan lari ke hutan, juga memberitahu John mengapa dia diburu oleh pasukan khusus. Ya, rupanya Maria sama seperti John, DNA Maria kebal terhadap virus, oleh karena itu mereka ingin memanfaatkannya. Maria enggan memberikan DNA-nya karena dia tahu bahwa pasukan militer hanya akan memberikan vaksin pada kelompok tertentu. Mereka tidak akan membantu warga miskin yang terinfeksi virus. Mereka hanya akan menggunakan vaksin untuk keuntungan pribadi, sehingga mereka dapat menguasai kota. Takdir membawa Maria bertemu dengan John yang memiliki kondisi yang sama dengannya. Keesokan harinya John membangun benteng pertahanan karena dia yakin bahwa anggota pasukan khusus yang lainnya akan datang untuk menemukan Maria. Kemudian Maria menceritakan sedikit kisahnya bahwa di masa lalu dia adalah seorang pencuri dan pernah dipenjara. Namun bahwa virusnya telah membunuh sebagian besar tahanan serta penjaga penjara. Maria selamat karena kebal terhadap virus tersebut. Dalam persiapan menunggu kedatangan para pasukan khusus, John mengajari Maria cara menggunakan senjata dan menembak tepat sasaran. John punya firasat bahwa anggota pasukan khusus akan segera datang dan dia sengaja masuk ke dalam gubuk untuk memancing mereka. Betul sekali, 3 anggota pasukan khusus mendekat ke gubuk. John dengan cepat menembaki mereka. Sayangnya, Maria ditangkap oleh salah satu dari tentara dan dia memerintahkan John untuk keluar dari persembunyiannya. John memanah pria itu dari dalam gubuk, lalu dia langsung membunuhnya setelah keluar dari gubuk. Karena ketiga anak buahnya masih belum kembali, para atasan memutuskan untuk mengirim lebih banyak lagi anak buahnya untuk menangkap Maria. Mereka masih belum mengetahui jika yang melindungi Maria adalah John, yang merupakan mantan pasukan khusus terbaik dan yang dikenal sebagai pejuang yang terampil dan tangguh. Sementara itu, John dan Maria sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan pasukan berikutnya. John mengeluarkan senjata yang sudah lama tidak dia gunakan. John meminta Maria untuk mengambil air dari danau yang tidak jauh dari gubuknya. Namun tanpa diduga, Maria dikelilingi oleh anggota pasukan khusus yang baru saja tiba di sana. Merasa target utama mereka telah ditangkap, Roy segera menghubungi Stone melaporkan bahwa mereka telah menangkap Maria. Tapi sebelum dia selesai memberikan laporannya, tiba-tiba peluru panas meletus menghabisi beberapa anak buahnya. Ya, John muncul dan menembaki semua beserta Roy. Sayangnya, Roy masih hidup dan langsung memberi laporan tentang yang terjadi pada Stone dan memintanya untuk mengirim bala bantuan. Komandan Stone menginstruksikan anak buahnya untuk tidak membunuh Maria dan menangkapnya hidup-hidup. Pasukan yang diberangkatkan akhirnya tiba, namun Maria berhasil menembaki beberapa anggota pasukan khusus. Mengetahui bahwa pasukan yang dikirimnya tewas dan satupun dari mereka tidak bisa dihubungi, Stone segera mengirimkan pasukan tambahan dan memerintahkan mereka untuk membunuh si tukang kayu. Ya, dia belum mengetahui bahwa John lah si tukang kayu yang melindungi Maria. Pasukan yang baru dikirim tiba di gubuk John. Baku tembak dan perkelahian pecah lagi. Tetapi John berhasil mengalahkan pasukan khusus karena dia telah menyiapkan strategi untuk menghentikan serangan mereka. Di sisi lain, para anggota pasukan khusus tampaknya kesulitan menyerang hingga pada akhirnya mereka menemui nasib yang sama dengan pasukan sebelumnya. Puluhan tentara tambahan berdatangan. Kali ini mereka menemukan terowongan yang panjang di dekat gubuk John. Dan mereka segera melapor ke Lucy. Tanpa diduga, Maria bersembunyi di atas terowongan dan menghabisi semuanya sampai tidak ada yang tersisa. Good job. Kematian anak buahnya membuat Stone sadar bahwa dia perlu mengubah strateginya. Dia berencana untuk membuat John masuk ke dalam terowongan. John kemudian melihat situasi di hutan, berharap bahwa semua tentara telah tewas. Namun secara tidak sengaja dia bertemu dengan Roy, yang merupakan seorang rekannya sewaktu bertugas sebagai pasukan khusus. Pertarungan antara mereka tidak terhindarkan. Roy bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Dia juga sangat tangguh.
John kewalahan menghadapi serangannya. Dia terjatuh dan pingsan setelah Roy memukul kepalanya dengan senjata. Roy mengira John telah tewas dan meninggalkannya begitu saja. Sayangnya, di saat yang sama, Maria terkena tembakan yang membuatnya tidak berdaya dan ditangkap oleh para tentara. Kembali ke John yang sadar dari pingsan dan ingin mencari Maria. Sementara itu, Roy membawa Maria ke terowongan bersama pasukannya. Dia memberi laporan kepada Stone bahwa Johnlah si tukang kayu yang melindungi Maria dan telah dihabisi olehnya. John mendengar instruksi dari Stone melalui komunikasi tentara yang tewas, di mana Stone memerintahkan mereka untuk berkumpul di terowongan, dan tanpa berpikir John langsung menuju ke terowongan. John menemukan Roy di terowongan dan mereka kembali bertarung. Sementara itu, Stone dan pasukannya sedang menunggu Roy di ujung terowongan. Dalam pertarungan ini, John masih mengalami kesulitan untuk mengalahkan Roy. Tapi John masih bisa bertahan menghadapi serangannya hingga pada satu kesempatan terbaiknya dia berhasil menghabisi Roy. Setelah berhasil membunuh Roy, John berencana membawa Maria bersamanya keluar dari terowongan. Namun pasukan telah memblokir akses masuk dan keluar. Tidak ada pilihan lain selain menghadapi mereka semua. John dan Maria harus melawan mereka. Baku tembak kemudian terjadi. John dan Maria berhasil mengalahkan pasukan khusus tersebut. Namun tidak lama kemudian pasukan tambahan terus berdatangan. John melempar granat asap untuk menghalangi pandangan mereka. Dia menggunakan kesempatan ini untuk berlari menuju pintu keluar. Dalam perjalanannya untuk melarikan diri, John terkena tembakan dari Lucy tetapi masih bisa bertahan. Kemudian dia dan Maria memasuki sebuah ruangan kecil di terowongan. Dia menyuruh Maria untuk bersembunyi di sana sampai situasi aman. Sementara dia akan memancing pasukan musuh untuk keluar dari terowongan. John berusaha keluar dari terowongan menghindari tembakan para tentara yang mengejarnya dari arah belakangnya. Sial sekali, Stone dan pasukannya sudah menunggunya di ujung terowongan. Ketika keluar dari terowongan, John mendapati Stone dan pasukannya. John tidak punya pilihan lain selain menyerah. Akhirnya John bertemu lagi dengan pembunuh istrinya, yaitu Stone. Sekarang Stone mengerti mengapa Maria begitu sulit ditangkap. Itu karena John yang membantunya. Kemudian Stone bertanya tentang keberadaan Maria kepada John. John tidak mau memberitahu Stone. Sekalipun dia mendapat siksaan dari mereka, dia tidak akan pernah memberitahu lokasi keberadaan Maria. John kemudian menantang Stone untuk berduel 1 lawan 1. Dia ingin menyelesaikan misi balas dendam kepada Stone atas tewasnya istrinya. Stone merasa tertantang. Dengan senang hati dia menerima tantangan dari seorang John. Pertarungan pun terjadi. John terlihat lelah sementara Stone terlihat masih bugar, dan dia sangat yakin akan mengalahkan John. Namun keadaan berbalik, Johnlah yang berhasil mengalahkan Stone di depan anak buahnya. Stone kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberinya senjata, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau memberikannya karena mereka muak dengan komandan keji seperti Stone. Akhirnya, Stone dengan paksa mengambil senjata dari salah satu anak buahnya. Akan tetapi dia malah tertembak oleh pistol yang dipegangnya sendiri di saat John berusaha merebut pistol darinya. Balas dendam John atas kematian istrinya kini terbalaskan. Stone tewas di tangannya. Pada saat yang sama, Maria keluar dari terowongan. Dia menunjukkan kepada mereka 2 granat dan mengancam akan meledakkan dirinya jika Lucy tidak membiarkan John pergi. Lucy mengabulkan permintaan Maria dan membawa Maria ke markas mereka. Ternyata sebelumnya Maria telah meninggalkan sampel darahnya di botol ketika berada di gubuk John dan menaruhnya di kulkas.
dan meninggalkan sepucuk surat kepada John yang isinya agar John menggunakan sampel darah itu sebagai vaksin untuk warga yang membutuhkan. Pada akhirnya, vaksin dibuat dari sampel darah John dan Maria dan warga dapat selamat dari virus. Film pun selesai tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini, semoga bisa menghibur. Terima kasih telah menonton, semoga hari kalian selalu menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.